Nabi SAW bersabda, "Thalathatun la turfa'u salatuhum an ru'usihim illa shibra." Ada 3 golongan manusia. Salat mereka tidak akan diangkat dari kepala mereka kecuali hanya sejengkal. Sejengkal aja dari kepala, setelah itu sudah tertahan. Enggak terus menembus langit diterima oleh Allah, enggak. Alias ditolak. 3 golongan manusia. Siapa 3 golongan manusia? Nah, perhatikan. Pertama, mungkin ada 1-2 di antara antum yang terkena poin pertama ini. Nggak mungkin semuanya lah. Mungkin 1-2. Pertama adalah rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seseorang laki-laki, ini laki-laki, nggak boleh wanita, yang memimpin mengimami satu kaum padahal kaum itu membenci sang imam. Ini berlaku dalam sholat, berlaku di luar sholat. RT, RW, lurah, camat, wali kota atau bupati, gubernur, sampai menteri, sampai presiden, itu pemimpin. Tapi dibenci oleh kaumnya. Sholatnya tidak akan diterima. Sholatnya tidak akan diangkat dari kepalanya kecuali hanya sejengkal, mentok sudah di sana. Makanya kalau kita umpamanya sholat di satu daerah, di satu kota ada masjid, kita sebagai pendatang jangan berani-berani jadi imam tanpa izin dari si pribumi di sana. Tiba-tiba kita maju karena merasa kita memiliki ilmu yang lebih, makmum membenci hal itu. Nggak boleh. Ini pertama. Kedua, antum semua ikhwan yang ada di sini nggak akan kena dengan yang kedua ini. Yang kena di sini akhwat, khusus akhwat yang kedua ini. Hafalkan jadi senjata bagi ikhwan. Kedua, wamro'atun batat wa zawjuha sakhitun 'alaiha. Seorang wanita yang tidur dalam keadaan suaminya murka kepadanya. Tidur padahal suaminya itu marah karena hak dia sebagai suami tidak ditunaikan oleh istrinya, walaupun dalam hadis lain si istri itu walau kathurat sholatuha wa siyamuha, walaupun rajin sholatnya, rajin saumnya. Seorang umpamanya istri malam-malam tahajud jam 2, khusyuk sampai nangis sampai subuh. Ketika adzan subuh dia sholat 2 rakaat, sholat fajar atau qabla subuh. Qabla subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Lalu sholat subuh panjang, khusyuk sampai nangis. Beres sholat subuh wirid sampai suruk kok. Beres suruk lalu dia sholat 2 rakaat. Pahalanya sama dengan pahala haji dan umroh secara sempurna. Jam 7 baru selesai, suaminya udah pergi. Dari tadi nunggu pelayanan dari istrinya, cuek. Sudah kalau sudah pergi gimana lagi? Suami perginya sambil marah-marah. Pas kakinya terbalik gitu ya, satu merah satu kuning karena nggak disiapkan sama istrinya. Pakaiannya juga belum disetrika, pakaian dalamnya bekas kemarin gatal-gatal, gimana lagi? Nggak disiapkan. Pergi. Pulang suaminya ketika pas maghrib. Istrinya sedang sholat maghrib. Khusyuk. Beres sholat maghrib, wirid. Setelah itu sholat ba'da maghrib sampai isya. Lalu adzan isya, dia sholat lagi isya, khusyuk sampai nangis, wirid
Ya, setelah itu baru sholat sunat ba'da isya sampai jam 9. Ke kamar, suami sudah tidur dalam keadaan marah. Ya sudah, gimana lagi? Jam 2 bangun lagi, tahajud lagi. Gitu terus. Istri solehah. Itu sholatnya nggak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena kewajiban yang paling pokok setelah kepada Allah kepada suami. Suami melihat istrinya tidur pulas dalam keadaan suaminya marah. Karena hak-haknya tidak terpenuhi, istri yang seperti itu nggak diterima sholatnya. Kasih tahu ke wanita-wanita seperti itu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, wa akhawani mutasariman. Dua orang bersaudara yang saling bermusuhan. Itulah tiga golongan manusia yang sholat mereka tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ini kerugian akibat saling bermusuhan.